Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang soli dan soliha? Salam jumpa bersama saya di channel Naz 41. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama materi sejarah kebudayaan Islam untuk siswa-siswi kelas 5 semester 1. Tetapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Halo. Indonesia termasuk negara multikultural. Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai beraneka ragam agama, suku, adat, dan bahasa. Di Indonesia ada banyak agama yang berkembang, antara lain agama Islam, agama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, ada juga yang menganut aliran kepercayaan. Saudara kita sebangsa setanah air juga berasal dari berbagai macam suku. Di antaranya ada suku Jawa, suku Dayak, suku Madura, Sunda, Minang, Batak, Melayu, dan masih banyak lagi. Semua itu diikat menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya slogan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia, Islam merupakan agama mayoritas. Umat Islam Indonesia mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yakni menghormati keyakinan agama lain dan menghargai perbedaan suku, adat istiadat, agama, dan budaya. Keteladanan Rasulullah SAW tersebut tercermin pada tindakan Rasulullah SAW dalam memimpin kota Madinah yang menjalin kesepakatan dengan non-Muslim yang terkenal dengan Piagam Madinah. Tahukah kamu apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-Muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Masing-masing pemeluk agama menjalankan agamanya dan harus saling menghormati. Mereka hidup dalam satu kesatuan meskipun berbeda agama dan suku. Kota Madinah tidak hanya didiami oleh kaum muslimin Ansor dan Muhajirin saja, tetapi kota Madinah juga didiami oleh kaum Yahudi dan masyarakat Arab yang belum masuk Islam. Dalam masyarakat yang majmuk ini, Nabi mengajarkan saling menghormati antar pemeluk agama. Beliau mengajarkan sahabatnya untuk tidak menyakiti dan memerangi agama lain di Madinah selama mereka mau hidup berdampingan secara damai. Sikap Nabi ini menunjukkan kemuliaan Nabi sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus contoh sikap kenegarawan yang sejati. Tetangga yang paling dekat dengan orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun mereka tidak berani menampakkannya di depan Rasulullah SAW yang menawarkan perjanjian kepada mereka, yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan mengelola kekayaan, dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Perjanjian ini dituangkan dalam sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan dokumen yang menghargai hak-hak asasi manusia
dan menjadi dasar hidup bermasyarakat yang harus ditaati semua pihak. Karena itu, Piagam Madinah menjadi dasar aturan pertama di dunia. Kesaktian Piagam Madinah yang memancar melalui pasal demi pasal yang terkandung di dalamnya mampu mendamaikan dan mengikat berbagai kelompok suku dan golongan dalam masyarakat Madinah, serta menyatukan umat Islam pendatang dari Mekah dengan penduduk asli Madinah secara umum. Berikut adalah isi Piagam Madinah, di antaranya yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Kewajiban penduduk Madinah baik kaum muslimin maupun non-muslim ataupun bangsa Yahudi harus saling membantu, baik itu dari segi moral dan juga material. Mereka harus saling menasehati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah, dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan satu negara yang makmur. Pelaksana pemerintahan dan penguasa mayoritas adalah orang-orang Muslim, sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. Perjanjian Hudaibiyah. Tahukah kamu apa itu Perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah merupakan kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy Mekah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaibiyah. Naskah Perjanjian Hudaibiyah ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW menjaga perjanjian damai tersebut sehingga menguntungkan umat Islam. Banyak kaum kafir Quraisy yang masuk agama Islam, termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin As. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW bermaksud ke Mekah untuk melakukan ibadah haji ke Ka'bah beserta 1.400 orang kaum muslimin. Kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Mereka kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid agar menghadang kaum muslimin di tengah jalan. Namun, pasukan itu tidak berhasil menemukan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya karena Rasulullah SAW menggunakan jalan lain menuju kota Mekah. Sebelum tiba di Mekah, Rasulullah SAW berkemah di Hudaibiyah, beberapa kilometer dari Mekah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraisy di Mekah dan menyampaikan tujuan kedatangan Rasulullah SAW ke Mekah untuk beribadah haji. Namun sahabat Utsman lama tidak kembali. Tersiar kabar bahwa sahabat Utsman dibunuh kafir Quraisy. Rasulullah SAW pun mengumpulkan sahabat di bawah pohon dan menanyakan kesediaan mereka untuk selalu setia bersama Rasulullah SAW dan tidak akan meninggalkan beliau. Peristiwa ini disebut Bai'at Ridwan. Para sahabat bersumpah setia membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Mendengar sumpah setia sahabat kepada Rasulullah SAW, kaum kafir Quraisy gemetar ketakutan. Mereka lalu melepaskan sahabat Utsman bin Affan dan mengutus Suhail bin Amr
menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdamai. Permintaan damai itu diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Pada awalnya para sahabat menolak perjanjian tersebut karena kaum kafir Quraisy mencoret lafal Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah. Lafal di perjanjian tersebut diganti Bismika Allahumma dan Muhammad ibnu Abdillah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pergantian lafal tersebut karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cinta damai daripada peperangan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa keimanan para sahabatnya sudah kuat sehingga tidak terpengaruh pergantian lafal tersebut. Akhirnya disepakatilah perjanjian damai antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum kafir Quraisy Mekah. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Adapun isi Perjanjian Hudaibiyah antara lain peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak kaum muslimin. Barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy juga diperbolehkan. Kaum muslim tidak mengerjakan umroh di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Di tahun depan kaum muslimin memasuki kota Mekah sesudah Quraisy keluar. Kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata, kecuali pedang di dalam sarungnya. Dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Setahun kemudian ibadah haji ditunaikan sesuai dengan rencana. Pada masa damai akibat perjanjian ini, banyak kaum kafir yang memeluk agama Islam. Mereka tidak khawatir lagi diperangi karena adanya perjanjian damai tersebut. Hampir seluruh jazirah Arab termasuk suku-suku yang paling selatan menggabungkan diri dalam Islam. Kekuatan kaum muslimin semakin bertambah besar. Di antara yang masuk Islam adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Demikian materi untuk kali ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.